Selamat menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk perkembangan channel ini. Terima kasih. Malam itu, angin dingin gunung Tidar berembus menusuk kulit, membawa bisikan-bisikan samar yang menggema di telinga Raka. Ia berdiri di tengah kabut, napasnya memburu, sementara tatapannya tertuju pada sesosok bayangan yang berdiri tak jauh di depannya. Suara jantungnya bergemuruh, bercampur dengan suara gemerisik dedaunan yang terasa seperti bisikan makhluk tak kasat mata. Di hadapannya, sesosok pria tua berjubah hitam tersenyum tipis, menatapnya dengan mata yang dalam dan kosong. Sudah siap, suara parau itu terdengar, menciptakan getaran di dada Raka. Keraguan sempat menyelinap di benaknya, tetapi godaan kekayaan dan kekuasaan lebih kuat dari ketakutannya. Dengan tangan gemetar, ia mengangguk pelan, tanpa menyadari bahwa jawaban itu akan mengubah seluruh hidupnya selamanya. Tanah di bawah kakinya terasa berdenyut, seolah hidup dan bernapas di bawah cahaya remang bulan. Pria tua itu mengulurkan sebuah belati hitam, mata pisaunya berkilat di bawah cahaya purnama, menyiratkan janji yang tak bisa dibatalkan. Setetes darahmu, sebagai segel perjanjian ini, katanya lirih, membuat bulu kuduk Raka berdiri. Tangan Raka gemetar saat meraih belati itu, merasakan dinginnya logam yang kini seperti bagian dari dirinya. Ia menarik napas dalam, lalu dengan satu tarikan cepat, ia menggoreskan pisau di telapak tangannya. Darah hangat menetes ke tanah, diserap oleh bumi yang tiba-tiba terasa lebih gelap dan mencekam. Dan seketika, angin berputar liar, membawa suara tawa yang datang dari segala arah, suara yang bukan berasal dari dunia manusia. Sekarang, kau adalah bagian dari mereka, suara pria tua itu terdengar lebih berat, hampir seperti gema yang bercabang menjadi beberapa suara sekaligus. Raka menelan ludah, jantungnya berdegup kencang, merasa ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya, mengisi setiap rongga dengan energi asing. Matanya terasa berkunang-kunang, kepalanya berdenyut seperti hendak meledak. Bayangan-bayangan di sekelilingnya mulai bergerak, membentuk sosok-sosok tak kasat mata yang berdiri mengelilinginya. Mereka berbisik dalam bahasa yang tak ia mengerti, tetapi jiwanya merasakan makna yang tak terbantahkan, ia telah diterima, dan kini ia berhutang sesuatu kepada mereka. Raka mencoba menarik napas, tapi udara yang ia hirup terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang ikut masuk ke dalam dirinya. Dalam sekejap, rasa sakit itu menghilang, digantikan oleh sensasi aneh yang membuat tubuhnya terasa lebih ringan, lebih kuat. Ketakutan yang tadi menguasainya perlahan digantikan oleh perasaan euforia yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Mulai sekarang, keberuntungan akan selalu berpihak padamu, kata pria tua itu, suaranya penuh kepastian. Bisnismu akan berkembang, uang akan mengalir tanpa henti, dan semua yang kau inginkan akan menjadi milikmu. Raka merasakan getaran aneh di dalam tubuhnya, seolah energi yang tak terlihat mulai menyatu dengan darahnya. Namun di balik janji-janji manis itu, ada sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang membuat tengkuknya meremang tanpa alasan. Ia ingin bertanya, tapi lidahnya terasa keluh, seolah ada bagian dari dirinya yang sudah tidak lagi sepenuhnya menjadi miliknya. Tapi ingat, pria tua itu melanjutkan, nada suaranya kini lebih dingin, lebih tajam. Apa yang diberikan, harus dibayar. Raka mengerutkan kening, rasa euforia yang tadi ia rasakan perlahan memudar, digantikan oleh sesuatu yang lebih menekan. Pria itu tersenyum samar, lalu membungkuk dan mengambil segenggam tanah yang tadi menyerap darahnya. Satu jiwa untuk setiap bulan purnama, lanjutnya, membiarkan butiran tanah itu mengalir di sela-sela jarinya. Jika kau gagal, maka jiwamulah yang akan mereka ambil. Kata-kata itu menusuk kesadaran Raka, membuatnya terdiam dalam kebisuan yang mencekam. Dadanya terasa sesak, seolah beban ribuan batu tiba-tiba diletakkan di atasnya. Aku harus mengorbankan seseorang. Suaranya terdengar lebih lirih dari yang ia harapkan, seperti bukan suara dirinya sendiri. Pria tua itu tidak menjawab, hanya menatapnya dengan mata kosong yang menyiratkan sesuatu yang lebih mengerikan dari sekadar jawaban. Raka merasa dunia di sekitarnya mulai berputar, udara menjadi lebih dingin, dan bisikan-bisikan itu semakin nyaring di telinganya. Tiba-tiba, sebuah tangan tak terlihat mencengkeram bahunya dari belakang, membuatnya hampir kehilangan keseimbangan. Ia menoleh, tapi tidak ada siapapun di sana, hanya kabut pekat yang bergerak seolah memiliki nyawa. Dan saat ia kembali menatap pria tua itu, sosoknya sudah menghilang,
meninggalkan Raka seorang diri dalam kegelapan yang kini terasa lebih dalam dan lebih hidup. Dengan langkah goyah, ia mencoba berjalan keluar dari hutan, tetapi setiap pohon, setiap bayangan, seakan mengawasinya. Ia ingin meyakinkan dirinya bahwa ini semua hanya bagian dari ritual, hanya ilusi yang akan hilang begitu ia kembali ke kehidupan normalnya. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu, tidak ada yang normal lagi setelah malam ini. Perjanjian telah dibuat, darah telah tertumpah, dan harga yang harus dibayarnya bukan lagi sekadar angka dalam transaksi bisnis. Di langit, bulan purnama bersinar pucat, seakan menjadi saksi bisu dari keputusan yang baru saja ia buat. Ia menggenggam tangan yang terluka, darahnya telah berhenti mengalir, tapi bekas luka itu terasa membara, seolah menjadi pengingat bahwa ia kini bukan lagi manusia biasa. Dan saat ia melangkah keluar dari hutan, ia merasa ada sesuatu yang ikut berjalan bersamanya, sesuatu yang tidak terlihat, tetapi selalu mengawasi, menunggu saat yang tepat untuk menagih janjinya. Pagi itu, Raka terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin membasahi pelipisnya. Mimpi-mimpi aneh terus menghantuinya sejak ritual semalam, suara-suara berbisik di telinganya meski ia terjaga. Ia duduk di tepi ranjang, mencoba menenangkan pikirannya, tetapi dadanya masih terasa sesak. Saat melihat tangannya, bekas luka akibat belati hitam itu masih ada, meski tidak lagi terasa sakit. Tapi anehnya, bekas itu seperti membara, seolah masih mengingatkan bahwa ia kini bukan lagi orang yang sama. Ia mengusap wajahnya, mencoba menghilangkan kegelisahan, tetapi sebuah firasat buruk terus mengganggunya. Sesuatu sedang mengawasinya, sesuatu yang tidak terlihat tetapi keberadaannya terasa begitu nyata. Ia mencoba menjalani harinya seperti biasa, pergi ke kantor dan menjalankan bisnisnya. Anehnya, hari itu segala urusan berjalan lebih lancar dari biasanya, proyek yang semula terhambat tiba-tiba disetujui, uang masuk ke rekeningnya dalam jumlah besar. Semua terasa seperti keberuntungan luar biasa, tetapi di balik itu, ada sesuatu yang mengganjal di benaknya. Apakah ini akibat dari perjanjiannya? Apakah mereka benar-benar telah memenuhi janjinya? Setiap suara dering telepon, setiap tanda tangan kontrak, terasa seperti bagian dari permainan yang lebih besar. Raka mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah kebetulan, tetapi semakin ia menolak, semakin jelas tanda-tanda yang muncul. Seakan ada tangan tak terlihat yang mengatur semuanya dari balik bayangan. Malam tiba, dan perasaan itu semakin kuat, seolah ada sesuatu yang berdiri di sudut kamar, mengawasinya dalam diam. Ia menoleh cepat, tetapi yang ia lihat hanyalah kegelapan yang membisu. Ia menarik napas dalam, berusaha mengabaikan rasa takut yang mulai merayap di dadanya. Tapi saat ia beranjak ke cermin, jantungnya hampir berhenti berdetak. Di bayangan cermin, sekilas ia melihat sosok hitam berdiri di belakangnya, meski saat ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Darahnya berdesir, tubuhnya membeku, seolah ruangan ini tiba-tiba menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Apa yang telah ia lakukan? Apa yang sebenarnya sedang ia hadapi? Raka mencoba mengalihkan pikirannya dengan menyalakan televisi, tetapi bahkan itu tidak membantu. Setiap suara terdengar lebih pelan, setiap gerakan terasa lebih lambat, seolah dunia di sekelilingnya berubah menjadi sesuatu yang asing. Ia mulai merasa bahwa rumahnya bukan lagi tempat yang aman, ada sesuatu di sini, bersamanya, bersembunyi di antara bayangan. Telinganya menangkap suara-suara halus, bisikan yang tidak ia pahami, tetapi entah kenapa terasa familiar. Ia menoleh ke jendela, dan dadanya kembali berdegup kencang. Di balik kaca, di antara kegelapan malam, ada sepasang mata merah menyala, menatapnya tanpa berkedip. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan, seolah udara di sekelilingnya telah membeku. Tiba-tiba, lampu kamar berkedip-kedip sebelum akhirnya padam sepenuhnya. Kegelapan menyelimuti ruangan, meninggalkan hanya suara napasnya yang kini memburu. Raka meraih ponselnya dengan tangan gemetar, tetapi layar ponselnya justru menampilkan sesuatu yang membuatnya hampir melemparkannya. Ada sebuah pesan yang tidak ia ketik, muncul di layarnya, "Kami sudah datang. Siapkan tumbal pertama." Tangannya bergetar hebat, seluruh tubuhnya terasa dingin hingga ke tulang. Tidak ada nomor pengirim, tidak ada jejak siapa yang mengirim pesan itu, tetapi ia tahu dari mana asalnya. Ini bukan ancaman biasa, ini adalah peringatan dari perjanjian yang telah ia buat. Dan kini, waktunya hampir habis.
Raka bangkit dari tempat tidur, berlari keluar dari kamar dengan napas terengah-engah. Ia menyalakan semua lampu di rumahnya, berharap kegelapan itu akan menghilang, tetapi perasaan tercekik masih menguasainya. Di ruang tamu, ia duduk dengan tangan mencengkeram kepalanya, mencoba berpikir jernih. Siapa yang akan ia korbankan? Bagaimana ia bisa melakukan ini? Tetapi sebelum ia bisa menemukan jawabannya, udara di sekitarnya kembali berubah. Bau anyir yang tajam menyusup ke hidungnya, aroma yang tidak seharusnya ada di dalam rumahnya. Ia menoleh, dan di dinding ruang tamunya, ada sesuatu yang membuatnya hampir pingsan, coretan merah menyerupai darah yang membentuk satu kata, pilih. Malam semakin larut, tetapi Raka tahu ia tidak bisa tidur, tidak bisa lari dari kenyataan ini. Sesuatu telah datang menagih janji, dan ia hanya punya dua pilihan, mengorbankan seseorang, atau menjadi korban itu sendiri. Matanya menatap kosong ke dinding dengan tulisan merah itu, pikirannya berputar tanpa arah. Bisakah ia benar-benar melakukan ini? Bisakah ia menyerahkan nyawa seseorang hanya demi mempertahankan keberuntungan yang baru saja ia dapatkan? Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa ini bukan soal pilihan lagi. Ini adalah konsekuensi, dan ia sudah tidak bisa mundur. Dan saat suara ketukan perlahan terdengar di pintu depan, ia tahu, malam ini adalah awal dari kegelapan yang sesungguhnya. Raka berjalan menuruni tangga, setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Hatinya berdebar-debar, seolah setiap detak jantungnya adalah peringatan bahwa waktunya hampir habis. Di luar, hujan deras mengguyur, tetapi ia tidak bisa membiarkan ketakutannya menghentikannya. Setiap suara gemericik air seakan menciptakan irama yang mengingatkan bahwa keputusan besar akan segera datang. Ketika ia melangkah keluar rumah, udara lembab dan dingin langsung menyentuh kulitnya, semakin memperburuk perasaan gelisah yang tak kunjung hilang. Di kejauhan, terlihat sebuah sosok berdiri di bawah cahaya jalanan yang temaram, memandangi rumahnya dengan tatapan kosong. Raka menahan napas, matanya bertemu dengan mata sosok itu, matanya memancarkan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, dan tiba-tiba, ia merasakan kengerian yang mendalam mengalir di dalam tubuhnya. Sosok itu bergerak, langkahnya begitu tenang namun penuh ancaman. Raka merasa tubuhnya membeku, seolah kaki-kakinya tidak lagi mendengar perintah dari otaknya. Sosok itu semakin mendekat, dan semakin jelas bahwa wajahnya tidak dapat dilihat, seolah diselimuti bayangan gelap yang tidak dapat ditembus oleh cahaya. Ketakutannya semakin meluas, dan tanpa sadar ia mundur selangkah, ingin menghindari pertemuan ini. Tapi langkahnya semakin lambat, dan suara derap langkah itu semakin jelas terdengar, menghantui setiap helaan napasnya. Ia mencoba berlari, namun tubuhnya terasa seperti tertarik kembali ke tempatnya, seperti ada kekuatan yang mengikatnya. Di dalam pikirannya, terbersit sebuah pertanyaan, siapa sebenarnya sosok ini, dan apa yang ia inginkan darinya. Sosok itu berhenti tepat di depan Raka, dan untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang mengerikan, sepasang mata merah menyala menatapnya. Mata itu seperti menyelidiki setiap lapisan pikirannya, membuatnya merasa seperti tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan. Kau tahu apa yang harus dilakukan, bukan? Suara itu terdengar lebih dalam, seperti gema dari dunia lain. Raka mencoba untuk berkata sesuatu, tetapi suaranya seakan hilang, tertelan ketakutan yang begitu besar. Mata itu terus menatapnya, penuh dengan amarah dan desakan yang tak bisa ia lawan. Waktumu hampir habis, Raka, lanjut suara itu, setiap kata yang keluar seperti menghantam langsung ke jantungnya. Ia tahu, waktunya untuk memilih sudah dekat, dan tidak ada lagi ruang untuk menghindar. Tunggu, Raka akhirnya bisa mengucapkan kata-kata itu, suaranya terdengar serak dan gemetar. Ia merasakan rasa ngeri yang terus meningkat, seolah tubuhnya tidak lagi bisa menahan beratnya keputusan yang harus diambil. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatapnya dengan tajam, seolah menunggu jawaban yang sudah pasti. Apa yang sebenarnya kau inginkan dari aku? Raka bertanya, meskipun ia tahu bahwa tidak ada jawaban yang akan memuaskannya. Sosok itu terdiam sejenak, lalu dengan pelan berkata, aku hanya datang untuk mengingatkanmu, kau sudah terikat, dan tidak ada jalan keluar. Raka merasa lidahnya terbelenggu, kata-kata itu seperti terperangkap di tenggorokannya, tetapi ia tahu bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan untuk mengubah apa yang sudah terjadi. Ia hanya bisa menunggu bayangan itu mengungkapkan apa yang harus ia bayar untuk hidupnya yang baru ini.
Saat sosok itu mulai melangkah mundur, Raka merasa sedikit lega, tetapi hanya untuk sesaat. Sosok itu tidak menghilang, hanya bergerak ke samping, dan kini berdiri di samping rumahnya, memperhatikan dengan tajam setiap pergerakannya. "Siapa kamu sebenarnya?" tanya Raka, suaranya kini berani meskipun tubuhnya masih gemetar. Tapi sosok itu hanya tersenyum, senyum yang begitu dingin, yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. "Kau sudah tahu siapa aku?" jawabnya dengan suara yang semakin pelan. Raka tidak mengerti, apakah ini bagian dari perjanjiannya? Apakah semua ini memang sudah ditentukan sejak awal? Sebuah tawa rendah terdengar, tetapi tidak ada humor di dalamnya, hanya kegelapan yang menyelubungi semua yang ada di sekitar mereka. Hujan semakin deras, tetapi Raka tidak bisa lagi merasakan dinginnya air yang membasahi tubuhnya. Fokusnya kini hanya tertuju pada sosok itu, pada kenyataan yang semakin mengungkapkan kebenaran yang mengerikan. "Apa yang akan terjadi jika aku tidak memilih?" tanya Raka, mencoba mencari jalan keluar dari perjanjian ini. Tapi sosok itu hanya tertawa, sebuah tawa yang terasa seperti tumpukan batu besar menimpa dada Raka. "Kau tidak punya pilihan, Raka," jawabnya, suaranya semakin menakutkan, semakin berat. "Kau sudah memilih saat darahmu mengalir ke tanah, dan sekarang, kau harus membayar." Kalimat itu seperti menggema dalam pikirannya, menenggelamkannya dalam rasa takut yang lebih dalam dari sebelumnya. Raka kembali masuk ke dalam rumah, hatinya dipenuhi kebingungan dan ketakutan yang membekap seluruh tubuhnya. Dia duduk di kursi, napasnya terasa sesak, dan pikirannya berputar-putar mencoba mencari jalan keluar yang tidak ada. Semua yang dia inginkan, keberuntungan, kesuksesan, ternyata datang dengan harga yang tak terbayangkan. Dari balik jendela, ia melihat sosok itu masih berdiri di sana, tak bergerak, mengawasi. "Siapa yang harus aku korbankan?" bisik Raka pada dirinya sendiri, mencoba mencari jawaban, tetapi tidak ada suara yang muncul dari mulutnya. Semua pilihan terasa salah, dan setiap detik yang berlalu semakin membuatnya merasa semakin terperangkap dalam takdir yang gelap. Dan saat matahari tenggelam, ia tahu bahwa satu-satunya hal yang pasti adalah malam ini akan menentukan siapa yang hidup dan siapa yang akan mati. Malam itu, Raka duduk di ruang tamu dengan tangan mencengkeram kepalanya, pikirannya penuh dengan bayangan mengerikan. Setiap detik terasa seperti jarum yang menusuk kulitnya, mengingatkan bahwa ia tidak bisa menghindari keputusan ini. Hujan di luar semakin deras, iramanya seperti detik-detik yang terus menghitung waktu yang tersisa. Bayangan sosok yang berdiri di luar rumahnya masih terlihat samar di balik jendela, seolah menunggu jawaban yang tak kunjung datang. Raka memejamkan mata, mencoba mencari jalan keluar, tetapi satu suara terus terngiang di kepalanya, "Pilih." Ia mencoba menyangkal, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini semua hanya permainan pikiran. Namun, saat ia membuka mata, tulisan merah di dinding itu masih ada, bekasnya bahkan terlihat lebih pekat daripada sebelumnya. Pikirannya mulai berkelana ke orang-orang di sekelilingnya, siapa yang bisa ia serahkan? Apakah ia benar-benar tega mengorbankan seseorang demi dirinya sendiri? Nama-nama mulai muncul di benaknya, orang-orang yang pernah menyakitinya, yang mungkin pantas menerima hukuman. Namun, semakin ia mencoba meyakinkan dirinya, semakin berat beban yang menekan dadanya. Tidak ada orang yang pantas mati hanya demi ambisinya, tetapi di sisi lain, ia tidak bisa kehilangan semua yang telah ia dapatkan. Tiba-tiba, ponselnya bergetar di atas meja, membuatnya tersentak. Dengan tangan gemetar, ia mengambilnya dan membaca pesan singkat yang membuat darahnya membeku, "Jika kau tidak memilih, mereka yang akan memilih untukmu." Napasnya tercekat, tubuhnya terasa semakin lemas saat menyadari bahwa ia tidak hanya mempertaruhkan dirinya sendiri. Mereka bisa saja mengambil siapapun yang dekat dengannya, tanpa memberi kesempatan baginya untuk menolak. Bayangan wajah adiknya, ibunya, dan teman-temannya berkelebat dalam pikirannya, membuat kepanikannya semakin besar. Ia tak bisa membiarkan mereka terseret dalam kekacauan ini, tetapi ia juga tidak tahu bagaimana menghentikan semuanya. Keringat dingin membasahi punggungnya, seolah tubuhnya ikut merasakan ketakutan yang semakin mendalam. Ia menoleh ke jendela, dan kali ini, sosok hitam itu tidak lagi diam di luar. Sosok itu sudah berada di dalam rumah, berdiri di sudut ruangan, menatapnya dengan tatapan kosong yang menusuk. Raka tersentak mundur, tetapi kakinya seakan tertanam di lantai, tak bisa bergerak. Sosok itu tidak bicara, tetapi Raka bisa merasakan kehadirannya memenuhi setiap sudut ruangan.
Suhu di dalam rumah terasa turun drastis, membuat napasnya mengembun meski jendela tertutup rapat. Tiba-tiba, lampu-lampu di rumahnya mulai berkedip, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di dinding. Jantungnya berdetak begitu keras hingga ia bisa mendengar ritmenya sendiri di tengah kesunyian yang menegangkan. Kemudian, suara itu kembali terdengar, lebih dekat dari sebelumnya. Mereka sedang melihat. Raka tahu bahwa ini bukan sekadar ancaman lagi, ini adalah peringatan terakhir sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Ketakutan yang selama ini menahannya mulai berubah menjadi kepanikan yang membara. Ia harus segera memutuskan sebelum segalanya semakin tak terkendali. Tangannya mencengkeram meja dengan kuat, pikirannya terus berpacu mencari cara agar ia bisa lolos dari jebakan ini, tapi semakin lama ia berpikir, semakin jelas bahwa tidak ada jalan keluar. Mereka sudah menjeratnya terlalu dalam. Dan satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan mengikuti aturan mereka. Ia mengambil ponselnya lagi, membuka daftar kontak, lalu berhenti pada satu nama. Jarinya gemetar saat ia mengetik pesan singkat, "Kau bisa datang ke rumahku sebentar." Beberapa menit kemudian, ponselnya kembali bergetar, tanda pesan balasan telah masuk. "Tentu, aku dalam perjalanan," jawab orang itu, tanpa tahu bahwa ia baru saja menandatangani takdirnya sendiri. Raka menutup matanya, mencoba menenangkan debaran jantungnya yang terasa semakin tidak terkendali. Ia merasa seperti monster, tetapi di saat yang sama, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya pilihan yang tersisa. Hujan masih turun di luar, suara gemericiknya terdengar seperti nyanyian kematian yang perlahan semakin mendekat. Ia menoleh ke sudut ruangan, berharap sosok itu sudah pergi, tetapi justru sebaliknya, sosok itu tersenyum. Senyum yang begitu lebar, begitu dingin, begitu penuh kepastian bahwa malam ini, Raka akan menjadi algojo bagi takdirnya sendiri. Malam semakin larut, dan waktu terasa bergerak lebih lambat dari biasanya. Ketukan pelan terdengar di pintu, menandakan bahwa tamunya telah tiba. Raka menghela napas panjang, mencoba menghilangkan keraguan terakhir yang masih tersisa di hatinya. Namun, ketika ia berdiri dan berjalan menuju pintu, langkahnya terasa berat, seolah ada ribuan rantai yang menahannya. Tangan gemetarnya menyentuh gagang pintu, dan dalam sepersekian detik sebelum ia membukanya, sebuah pikiran melintas di benaknya. Apa yang akan terjadi setelah ini? Akankah ia benar-benar selamat, atau justru menjadi bagian dari kegelapan yang kini mengintainya? Saat pintu terbuka perlahan, ia hanya bisa menahan napas, karena malam ini, segalanya akan berubah selamanya. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan sosok yang berdiri di ambang pintu dengan senyum ramah. Raka menatapnya tanpa berkedip, hatinya berdegup begitu kencang hingga ia hampir tak bisa bernapas. "Ada apa?" "Kau terdengar mendesak tadi," suara tamunya terdengar ringan, sama sekali tak menyadari bahaya yang mengintainya. Di belakang Raka, bayangan hitam yang selama ini mengawasinya bergerak mendekat, menyatu dengan kegelapan di sudut ruangan. Raka menggigit bibirnya, tangannya gemetar saat ia melangkah mundur, memberi ruang bagi tamunya untuk masuk. Saat pintu tertutup di belakang mereka, udara di dalam rumah terasa lebih berat, seolah dinding-dindingnya menyerap semua kehangatan. Ini adalah titik tanpa jalan kembali, keputusan sudah dibuat, dan hanya tinggal menunggu bagaimana akhir dari semuanya. Tamunya berjalan ke ruang tamu, duduk di sofa tanpa curiga sedikit pun. Raka masih berdiri di dekat pintu, tangannya mencengkeram gagang pintu seolah berharap bisa membukanya kembali dan melarikan diri. "Kau terlihat pucat, kau baik-baik saja?" Pertanyaan itu membuat tubuhnya semakin kaku, seakan dosa yang belum ia lakukan sudah membebaninya. Di sudut ruangan, sosok hitam itu kini lebih jelas, berdiri tegak dengan mata merah yang bersinar dalam kegelapan. Raka tahu ia sedang diawasi, dinilai, dan ditunggu untuk menuntaskan kewajibannya. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, tangannya gemetar saat ia duduk di kursi berhadapan dengan tamunya. Suasana semakin mencekam, seakan rumah ini bukan lagi miliknya, melainkan milik sesuatu yang mengintai dari dalam kegelapan. "Raka, apa yang sebenarnya terjadi?" Suara tamunya kini terdengar lebih serius, penuh kekhawatiran. Mata Raka bertemu dengan matanya, dan seketika rasa bersalah menghantamnya dengan begitu kuat. Tamunya tidak bersalah, tidak tahu apapun, dan justru datang ke sini karena percaya padanya. Namun, di saat yang sama, Raka merasa seolah tak ada pilihan lain, ini adalah harga yang harus dibayar. Dari belakang tamunya, bayangan hitam itu semakin dekat, kini hanya berjarak beberapa langkah.
Sebuah suara berbisik di telinganya, begitu pelan namun begitu menusuk, saatnya. Raka ingin berteriak, ingin menghentikan semuanya, tapi tubuhnya seakan dikendalikan oleh sesuatu yang lebih besar darinya. Dengan tangan gemetar, Raka meraih gelas di atas meja, jari-jarinya hampir tak bisa menggenggamnya dengan benar. Di dalam gelas itu, ada cairan bening yang sebelumnya ia campur dengan sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Ia menyerahkannya dengan senyum dipaksakan, mencoba menyembunyikan gejolak yang berkecamuk di dalam dadanya. Tamunya menerimanya tanpa curiga, mengangkat gelas itu tanpa menyadari bahwa dalam beberapa menit, hidupnya bisa saja berakhir. Raka hampir menghentikannya, tetapi sebelum ia bisa mengatakan sesuatu, tamunya sudah meneguk seteguk besar dari gelas itu. Jantungnya seperti berhenti berdetak, matanya membelalak melihat bagaimana takdir perlahan bergerak ke arahnya. Waktu seakan melambat, dan di sudut ruangan, bayangan itu tersenyum puas, tahu bahwa pengorbanan telah dimulai. Beberapa detik berlalu, tetapi tidak terjadi apa-apa. Tamunya masih duduk di sana, berbicara seperti biasa, tidak menyadari keheningan yang kini menyelimuti ruangan. Raka menelan ludah, mencoba memahami apakah ada yang salah dengan rencananya. Namun, tepat ketika pikirannya mulai kacau, sesuatu berubah, tamunya berhenti bicara, wajahnya berubah pucat. Gelas yang dipegangnya jatuh ke lantai, suara kaca pecah menggema di ruangan yang kini dipenuhi oleh rasa ngeri yang semakin menebal. Tamunya mencengkeram dadanya, matanya melebar seolah tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Raka hanya bisa menatap tanpa bergerak, tubuhnya membeku dalam ketakutan saat kenyataan akhirnya menghantamnya dengan keras. "Raka, apa yang kau lakukan?" Suara tamunya terdengar serak, penuh kepanikan dan rasa sakit. Raka ingin menjawab, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada kata-kata yang bisa keluar dari mulutnya. Di belakang tamunya, sosok hitam itu kini berdiri lebih dekat, nyaris menyentuh bahunya. Mata merahnya menyala semakin terang, menandakan bahwa ritual ini hampir selesai. Tubuh tamunya bergetar hebat, napasnya semakin berat, seolah ada sesuatu yang perlahan menghisap kehidupannya. Raka ingin berlari, ingin membatalkan semuanya, tetapi ia tahu sudah terlambat. Malam ini, satu nyawa telah diambil, dan iblis itu akhirnya mendapatkan haknya. Sunyi, tamunya tak lagi bergerak, tubuhnya kini terkulai lemas di sofa, napasnya menghilang dalam keheningan yang mengerikan. Raka tidak bisa mengalihkan pandangannya, matanya kosong, pikirannya kosong, seolah jiwanya ikut menghilang bersama korban pertamanya. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi, bayangan hitam itu kini mendekatinya, matanya bersinar dengan kepuasan yang mengerikan. "Bagus, Raka, kau sudah memilih." Suaranya terdengar seperti bisikan yang meresap ke dalam jiwanya. Namun, sebelum Raka bisa merasa lega, ia merasakan sesuatu yang mengikatnya lebih erat dari sebelumnya. Ia berpikir segalanya sudah selesai, tapi ternyata ini baru permulaan. Karena begitu seseorang masuk dalam perjanjian ini, mereka tidak akan pernah benar-benar bebas. Ruangan itu kini dipenuhi keheningan yang mencekik, hanya suara detak jam yang terdengar berdetak pelan di dinding. Raka masih duduk terpaku, menatap tubuh tak bernyawa di hadapannya dengan mata yang membelalak kosong. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, dan napasnya tercekat seakan udara di dalam ruangan telah menghilang. Bayangan hitam di sudut ruangan masih berdiri tegak, matanya yang merah menyala menatap Raka seolah menunggu reaksi berikutnya. Raka ingin berteriak, ingin lari keluar rumah dan melupakan semuanya, tetapi tubuhnya terasa seberat batu. Pikirannya berputar cepat, mengulang-ulang kejadian ini, mencoba menyangkal kenyataan yang ada di depan matanya. Tapi tak peduli seberapa keras ia mencoba, ia tahu semuanya telah terjadi, dan ia kini telah menjadi bagian dari kegelapan yang tak bisa ia lepaskan. Tiba-tiba, tubuh yang tak bernyawa itu bergerak, membuat jantung Raka hampir berhenti. Ia tersentak mundur, menatap dengan ngeri saat jemari korban perlahan mencengkeram lengan kursi. Mata yang sebelumnya tertutup kini terbuka, tetapi bukan mata manusia yang terlihat di sana, melainkan dua lubang hitam kosong yang dalam. Suara geraman pelan terdengar dari tenggorokan korban, seperti suara makhluk yang baru saja bangkit dari kuburannya. "Raka, kau telah memilih." Suara itu bukan suara manusia, melainkan suara yang bergema dari tempat yang jauh lebih gelap. Raka beringsut ke belakang, lututnya hampir lemas saat bayangan hitam di sudut ruangan mulai bergerak maju. Kini ia sadar, korban ini bukan hanya pengorbanan, tetapi pintu gerbang untuk sesuatu yang jauh lebih buruk.
Seluruh ruangan terasa semakin sempit, seakan dinding-dindingnya mendekat dan menelan dirinya. Bayangan itu kini berdiri tepat di samping korban yang tubuhnya masih bergetar, seolah sedang disusupi oleh sesuatu. Tidak, ini tidak mungkin, Raka berbisik, mencoba menolak kenyataan yang kini berdiri di hadapannya. Namun, sebelum ia bisa bergerak, korban itu tiba-tiba berdiri dengan kaku, tubuhnya kini sepenuhnya dikendalikan oleh entitas yang tak terlihat. Langkahnya pelan namun mengancam, wajahnya tanpa ekspresi, hanya kegelapan di matanya yang menatap lurus ke arah Raka. Ketakutan kini menyelimuti Raka, jauh lebih dalam dibandingkan sebelumnya, karena ia sadar ini bukan sekadar konsekuensi, ini adalah awal dari teror yang tak bisa ia kendalikan. Malam ini bukan hanya tentang satu nyawa yang hilang, melainkan tentang sesuatu yang telah dibangunkan dari tidurnya. Raka merangkak mundur, tangannya mencari pegangan di lantai yang dingin. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi, semua bayangan di ruangan mulai bergerak sendiri, seolah memiliki nyawa. Lampu-lampu berkedip liar, menciptakan kilatan-kilatan yang membuat sosok korban terlihat semakin mengerikan. Kemudian, sebuah suara, bukan dari satu orang, tetapi dari banyak suara sekaligus, berbisik di telinga Raka, "Kau milik kami sekarang." Seketika, rasa dingin menjalari tubuhnya, seperti ribuan tangan tak kasat mata menyentuh kulitnya. Ia ingin lari, ingin kabur sejauh mungkin, tapi kakinya terasa seperti tertanam di lantai. Dalam sekejap, ia mengerti sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari kematian, ia bukan hanya menjadi bagian dari kegelapan ini, tetapi kini ia adalah bagian dari mereka. Bayangan korban yang kini telah dikuasai itu semakin dekat, tangannya terangkat seolah ingin menyentuh wajah Raka. Raka menutup matanya, berharap semuanya ini hanyalah mimpi buruk yang akan hilang begitu ia terbangun. Namun, udara di sekitarnya semakin berat, semakin dingin, hingga ia merasa seperti sedang tenggelam dalam kehampaan. Saat ia akhirnya membuka mata, ia bukan lagi di ruang tamu rumahnya, ia berada di tempat lain, tempat yang hanya dihuni oleh kegelapan. Sejauh mata memandang, hanya ada kabut hitam yang bergerak perlahan, dan suara-suara yang berbisik tanpa henti di sekelilingnya. Jantungnya berdegup kencang saat ia menyadari bahwa ia tak bisa bergerak, seolah tubuhnya kini bukan lagi miliknya. Ia telah diseret ke dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya, dan tidak ada jalan kembali. Dalam kegelapan itu, tiba-tiba muncul sosok yang lebih besar, lebih tinggi, dengan mata yang bersinar seperti bara api. Sosok itu menatapnya dengan intensitas yang begitu kuat hingga Raka merasa seakan tubuhnya bisa meleleh hanya karena tatapan itu. "Kau telah memilih, dan sekarang giliran kami untuk memilih," suara itu bergema, memenuhi setiap sudut tempat itu. Seketika, Raka merasa ada sesuatu yang ditarik dari dalam dirinya, sesuatu yang tak terlihat tetapi membuatnya merasa hampa. Ia berteriak, mencoba melawan, tapi tidak ada yang bisa ia lakukan selain menyaksikan dirinya diambil oleh sesuatu yang lebih kuat. Kesadarannya mulai kabur, dinding antara dirinya dan kegelapan semakin menipis. Pada detik itu, ia akhirnya mengerti bahwa pengorbanan yang ia lakukan bukan hanya untuk menyelamatkan dirinya, tetapi untuk menjadikannya bagian dari kutukan ini selamanya. Saat Raka kembali membuka matanya, ia sudah berada kembali di ruang tamunya, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Tubuhnya terasa lebih ringan, lebih kosong, seolah ada bagian dari dirinya yang telah hilang dan tak bisa kembali. Mayat korban masih di sana, tetapi bayangannya, dan semua hal mengerikan yang ia lihat sebelumnya, sudah menghilang. Namun, dalam keheningan itu, ia menyadari satu hal yang membuat darahnya membeku, di pantulan kaca jendela, ia bisa melihat sosok hitam itu masih berdiri di belakangnya. Sosok itu tidak lagi berada di luar, bukan lagi sekadar pengawas dari jauh, sekarang, ia ada di dalam dirinya. Raka menelan ludah, matanya menatap kosong ke bayangan di kaca. Kini, ia bukan lagi manusia biasa, ia telah menjadi bagian dari mereka. Raka duduk di tepi tempat tidurnya, matanya kosong menatap bayangannya sendiri di cermin di seberang ruangan. Wajah yang ia lihat bukan lagi wajahnya, tetapi sesuatu yang lebih gelap, lebih asing, lebih dingin. Setiap gerakan kecil yang ia lakukan terasa seperti bukan kehendaknya sendiri, seolah ada tangan tak terlihat yang mengendalikan tubuhnya. Di dalam kepalanya, bisikan itu tak pernah pergi, terus berbicara dengan suara-suara yang berlapis, memenuhi pikirannya. Ia mencoba menutup telinganya, tapi suara itu bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri.
Hatinya berdebar, bukan karena takut, tetapi karena perlahan ia mulai menyadari bahwa ia tak lagi merasa seperti manusia. Dan yang paling mengerikan, ia mulai menikmati perasaan itu. Malam semakin larut, tapi Raka tahu ia tak bisa tidur. Setiap kali ia menutup matanya, ia melihat kegelapan yang tak berujung, tempat di mana makhluk-makhluk itu menunggunya. Mereka tidak lagi mengintai dari kejauhan, mereka kini ada di sekitarnya, membisikkan hal-hal yang tak seharusnya ia dengar. Tangannya terasa dingin, seolah aliran darahnya tak lagi mengandung kehidupan, hanya kegelapan yang mengalir di dalamnya. Ia mencoba menggerakkan jarinya, dan saat itu, ia melihat sesuatu yang mengerikan, bayangannya di cermin bergerak lebih lambat dari dirinya. Ia mengangkat tangannya, tetapi refleksinya tertinggal 1 detik lebih lama, lalu tersenyum. Itu bukan senyumannya, itu senyuman sesuatu yang kini hidup di dalam dirinya. Jantungnya berdegup semakin cepat, tapi tubuhnya tetap diam, seolah ia tak lagi memiliki kendali atas rasa takutnya sendiri. Refleksi di cermin menatapnya lebih dalam, matanya yang gelap tampak semakin menyala dengan sinar merah samar. "Kau sudah menjadi bagian dari kami, Raka," suara itu kini terdengar jelas, keluar dari bibir refleksi dirinya. Raka ingin menolak, ingin menjerit, ingin memecahkan cermin itu dan menghancurkan bayangannya sendiri. Tapi tubuhnya tak bergerak, seolah ada tali tak terlihat yang mengikatnya dalam genggaman sesuatu yang lebih kuat. "Terimalah, dan kau akan merasakan kekuatan yang selama ini kau inginkan," suara itu kembali berbisik, begitu lembut namun menusuk jauh ke dalam pikirannya. Dan untuk pertama kalinya, Raka merasa ingin mendengarkan. Dalam hitungan detik, seluruh ruangan terasa lebih sempit, lebih gelap, lebih dingin. Bayangan di sudut-sudut kamar mulai bergerak sendiri, merayap seperti kabut yang perlahan menelannya. Raka merasakan sesuatu menyentuh kulitnya, bukan tangan manusia, melainkan sesuatu yang lebih dingin, lebih licin, lebih nyata dari mimpi buruk. Jari-jarinya menggenggam sprei tempat tidur dengan erat, mencoba melawan sensasi yang semakin mendalam di tubuhnya. Tapi semakin ia melawan, semakin kuat cengkeraman itu, menariknya lebih dalam ke dunia yang kini menjadi bagian dari dirinya. Bayangan di cermin kini bukan lagi hanya refleksi, ia telah keluar dari dalamnya, berdiri di sampingnya. Dan ketika ia menoleh, ia melihat wajahnya sendiri, tetapi bukan lagi dirinya. "Ini bukan kutukan, Raka," sosok itu berbicara dengan suaranya sendiri, tetapi lebih dalam, lebih berat, lebih berkuasa. "Ini adalah kebangkitan." Raka ingin menyangkal, ingin menolak takdir yang telah menelannya dalam kegelapan. Tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa semua perlawanan sudah sia-sia, ia telah melangkah terlalu jauh, dan tidak ada jalan kembali. Jari-jarinya mulai berubah warna, perlahan kehilangan cahaya kehidupan, digantikan oleh sesuatu yang lebih gelap. Ia merasakan kekuatan mengalir di tubuhnya, kekuatan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia tidak merasa takut, ia merasa tak terkalahkan. Suara ketukan di pintu membuyarkan keheningan, suara yang membuat Raka tersentak. Seseorang ada di luar, seseorang yang tidak menyadari bahaya yang menanti di dalam. Ia mencoba berbicara, mencoba mengatakan sesuatu untuk memperingatkan orang itu agar pergi. Tetapi yang keluar dari mulutnya bukan suara manusia, melainkan suara rendah yang bergaung, seperti makhluk dari dunia lain. Tangan Raka bergetar, bukan karena takut, tetapi karena ia bisa merasakan sesuatu yang baru dalam dirinya, kekuatan yang bisa menghancurkan siapapun yang menghalangi jalannya. Ketukan itu semakin keras, dan suara dari luar memanggil namanya dengan cemas. Dan dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa ini adalah ujian terakhirnya. Perlahan, ia melangkah menuju pintu, setiap langkahnya terasa lebih ringan, lebih kuat, lebih berbahaya. Tangannya terangkat, jari-jarinya menyentuh gagang pintu yang dingin. Bayangan di sekelilingnya tampak bergerak mengikuti, bergetar seolah menunggu perintah darinya. Suara dari dalam dirinya berbicara lagi, kali ini lebih jelas, lebih tajam, lebih mendesak, "Buka pintunya, biarkan mereka melihat apa yang telah kau jadi." Dan saat pintu terbuka perlahan, Raka tersenyum untuk pertama kalinya, senyum yang bukan miliknya, senyum milik sesuatu yang kini telah menguasainya sepenuhnya. Orang di luar menatapnya dengan mata penuh ketakutan, mundur selangkah saat melihat perubahan yang terjadi pada Raka. Malam itu, takdir Raka telah terkunci, dan dunia tak akan pernah sama lagi.